friends, welcome back to video sharing belajarku. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu, amin. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar bareng, jangan lupa untuk subscribe this channel, like and share this video supaya semakin banyak teman-teman yang ikut belajar bareng. Dan aku infokan lagi ke teman-teman yang mungkin belum nonton video gue yang lainnya, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi. Di situ ada beberapa ebook belajar bahasa Inggris yang bisa di-download secara gratis. So please check link on the descriptions. And now, kita masuk ke materi yang mungkin dibilang materi bagian akhir ya. Karena skill 58 sampai 60 itu bagian terakhir dari grammar di TOEFL Longman. Nah, setelah itu udah habis. Kemarin ada yang mengusulkan untuk listening. Nah, barangkali teman-teman punya usulan yang lain juga boleh tulis di kolom komentar. Mungkin teman-teman pengen bahas soal apa, atau pengen belajar apa, atau barangkali pengen bahas buku yang lain gitu ya. Teman-teman boleh kasih saran di kolom komentar. Nah, sekarang kita akan masuk ke skill 58. Problems with usage. Ini yang paling akhir ya, bab bagian akhir. In English, certain groups of words have similar uses, and these words are sometimes confused in written expressions questions on the TOEFL test. Jadi dalam bahasa Inggris ada beberapa kelompok kata yang punya penggunaan yang mirip gitu ya, similar uses. Dan kata-kata ini tuh kadang bisa menimbulkan kebingungan kalau kita pas baca soal tes TOEFL. Although various usage problems are possible on TOEFL test, the following problems are the most common. Jadi meskipun ada beragam gitu ya yang mungkin muncul dalam tes itu dengan beragam penggunaannya, tapi di sini ada 3 yang mau di-highlight. Yang pertama, when to use make and do, when to use like, unlike, and alike, when to use other, another, and others. Jadi kita mau bahas 3 ini. Yang di skill 58 itu make and do. Nanti di skill 59, bagaimana kita menggunakan like, unlike, dan alike. Lalu di bagian terakhir skill 60, penggunaan other, another, dan others. Nah, sekarang kita akan masuk ke skill 58. Distinguish make and do. Make and do can be confused in English because their meanings are so similar. Jadi antara make and do. Kalau dalam bahasa Indonesia, make itu membuat, menciptakan gitu ya. Kalau do itu biasanya kita artikan dengan melakukan, mengerjakan gitu ya. Itu bisa jadi menimbulkan kebingungan dalam bahasa Inggris karena maknanya hampir sama, mirip-mirip gitu ya. Since the difference between make and do is tested on the TOEFL test, you should learn to distinguish them. Nah, karena make dan do ini juga diujikan dalam tes TOEFL, maka kita sebaiknya perlu mempelajari perbedaan di antara keduanya. Nah, seperti apakah make dan do ini ya? Make often has the idea of creating or constructing. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia tentu kita mengartikan make dengan create, membuat, menciptakan, constructing ya sama aja ya sebenarnya. Di sini ada beberapa contoh. She likes to make her own clothes. Berarti kan dia membuat sendiri pakaiannya. Would you like to make a cake for dessert? Ya, dia juga membuat kuenya sendiri gitu ya. If you make a mistake, you should correct it. Kalau kita membuat kesalahan, kalau kita ngartikannya ya dalam bahasa Indonesia gitu ya. He wasn't able to make response. Dia nggak bisa membuat respon atau menciptakan respon gitu ya. Nah, bagaimana dengan do? Kalau do often has the idea of completing or performing. Completing or performing. Jadi, menyelesaikan, mengerjakan, melakukan gitu ya. This morning, she did all the dishes. Jadi, she did. Dia menyelesaikan, melakukan. The students are doing the assignment. Mengerjakan tugasnya. Did the work. Berarti kan melakukan pekerjaan ya. You can do your laundry. Juga kurang lebih sama. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia atau kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia kan jelas perbedaannya ya antara make dengan do. Kalau make itu berkaitan dengan penciptaan, membuat sesuatu gitu ya. Kalau do itu kan sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan atau kita selesaikan gitu ya. Jadi berbeda. There are only some of the uses of make and do. Many uses of make and do are idiomatic and therefore difficult to classify.
Biasanya yang bikin sulit adalah ketika masuk ke sini ya, idiomatic. Nah, biasanya yang mungkin jadi kesulitan tersendiri adalah many uses of make and do are idiomatic. Nah, idiomaticnya ini yang menjadi problematicnya dan therefore difficult to classify. Jadi agak sulit untuk melihat maknanya gitu. Nah, seperti apa? Kita langsung aja lihat latihan soalnya ya. Jadi kita belajarnya dari latihan soal. Seperti biasa, kita lihat dulu 2 contoh soalnya ini ya. The biology student did several mistakes in the lab report. Tadi kan udah ada contoh mistake ya, make mistakes. Nah, jadi yang dimaksud dengan idiomatic tadi ya, mungkin salah satunya itu adalah yang ada di sini ya, di latihan soal ini ya, teman-teman. Kalau kita mau mengungkapkan sesuatu, mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan membuat kesalahan, itu kita pakainya bukan do mistakes, tapi make mistakes. Jadi harusnya di sini made several mistakes, bukan did. Itu maksudnya, makanya nomor 1 salah. Nomor 2, I hope that you'll be able to do me a favor. Ini mungkin juga sebenarnya ungkapan yang cukup sering, sebenarnya kita sering mendengarkan atau membaca gitu ya. Kita juga cukup tahu dan cukup familiar dengan do me a favor, itu kan kita mungkin sudah sebenarnya cukup tahu ya. Jadi nomor 2 benar. Bagaimana dengan nomor 3? No matter what job she has, she always makes her best. Nah, benar nggak pakai kata makes di sini? No matter what job she has, nggak peduli apapun pekerjaannya, dia selalu melakukan yang terbaik gitu kan ya harusnya ya teman-teman ya. Jadi bukan makes her best, jadi harusnya does her best. Nah, itu mungkin lebih tepat begitu ya. Number 4, the runner did a strong effort to increase her speed in the mile race. Bener nggak pakai did? The runner did a strong effort. Dia kan harusnya membuat atau menciptakan atau made ya, harusnya sih made sih. Made a strong effort. Jadi dia membuat usaha yang luar biasa untuk meningkatkan kecepatannya, apa yang dia perbuat gitu harusnya. Jadi ya, the runner made a strong effort. Jadi nomor 4 salah. Number 5, it is comforting to think that your work can make a difference. Make a difference, benar ya, membuat perbedaan kan. Think that your work, pekerjaanmu bisa membuat perbedaan. It's okay. So number 5 is correct. What about number 6? His grade wasn't very good because he had not done his homework. Jadi kalau berkaitan dengan homework, menyelesaikan suatu pekerjaan, job, itu ya kita biasanya pakai do ya. Jadi had not done ini udah benar ya. 7, in this job you'll make more money than in your previous job. I think it's also correct ya. Make money itu juga kita sebenarnya cukup familiar dengan kata make money. Ya kan teman-teman ya. Jadi nomor 7 juga benar. What about number 8? He was unable to do dinner because no one had done the lunch dishes. Do dinner ini rancu sekali ya teman-teman. Jadi harusnya apa? Make ya. Make dinner. Number 8 is incorrect. Number 9, it is a pleasure to work with someone who always makes the right thing. Kalau kita berkaitan dengan pekerjaan, work, itu bukan makes the right thing ya, tapi does the right things. Nah, itu mungkin yang dimaksud di skill ini itu adalah penggunaan make dan do biasanya sering ketukar-tukar atau kalau dalam bahasa Inggris mungkin artinya hampir-hampir mirip ya. Walaupun mungkin dalam bahasa Indonesia kalau kita sebenarnya mengartikannya cukup berbeda gitu ya antara make dengan do. Tapi mungkin memang dalam bahasa Inggris ada beberapa ungkapan yang secara idiomatiknya yang tadi di kalimat terakhir di penjelasannya di sebelum ini ya. Itu kan biasanya yang bikin sulit itu kalau idiomatic. Jadi ada beberapa ungkapan tertentu yang memang hanya bisa pakai make aja atau hanya bisa pakai do aja. Last one, if you make a good impression at your job interview, you will get the job. Benar kan ya? Make a good impression. Jadi kalau kita membuat kesan yang bagus gitu ya dalam job interview ya kita mungkin bisa dapat kerjaannya gitu. Jadi nomor 10 udah benar.
Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau bisa aku simpulkan, ini kesimpulan versiku sendiri ya teman-teman. Kalau teman-teman punya pandangan yang berbeda, boleh sharing di kolom komentar. Jadi kalau menurutku, sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia atau kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu kan antara make dan do itu cukup berbeda. Make membuat, kita tahu make membuat, kalau do melakukan gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris sendiri, itu yang membuat cukup sulit untuk membedakan make sama do itu kalau dari segi idiomatiknya. Seperti yang tadi ada di penjelasan akhir sebelum di exercise ini. Jadi idiomatiknya atau dari segi ungkapannya, kayak misalnya make money, kalau menghasilkan uang ya kita taunya dalam bahasa Inggris pakainya make money, bukan do money gitu kan kira-kira ya. Sama halnya juga kalau misalnya dalam mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas, kita pakainya do gitu kan. Do the job, do the homework, do the dishes, do the laundry atau apa gitu ya. Bukan make gitu kan. Dan mungkin dalam bahasa Inggris sendiri itu bisa menimbulkan kerancuan gitu. Walaupun sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia sendiri, kalau dari segi artinya ya, maksudnya mengartikan sendiri itu beda gitu kan. Make yang membuat, kalau do ya melakukan. Tapi dalam bahasa Inggris ada beberapa ungkapan yang memang hanya bisa dipakai sama make, dan ada juga yang hanya bisa dipakai sama do. Itu mungkin maksudnya di exercise yang ini, kayak make money, nggak ada do money gitu maksudnya. Jadi based on the context juga sih ya, kita lihat konteks kalimatnya juga sih harusnya gitu ya. Semoga cukup jelas. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik boleh tulis di kolom komentar. Thanks for watching and thanks for all of your support. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.